sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada orang yang begitu sembrono. Pokoknya dia suka, dia pilih saja, tanpa berdoa. Termasuk teman hidup. Pesan firman Tuhan hari ini, dengar baik, terutama untuk orang-orang muda. Kalau engkau ambil keputusan, ingat, teman hidup itu teman seumur hidup. Ucapan perjanjian nikah ialah sampai maut memisahkan kita. Karena itu dengar baik apa yang saya katakan, juga termasuk saudara-saudara yang sudah menikah, yang dulu salah pilih, ya nyesal. Tapi karena saudara orang Kristen, sudah malu untuk bercerai. Jangan menyiksa diri seperti itu. Dengar firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan menolong kami untuk mengerti bagaimana caranya, hikmatnya untuk kami memilih baik teman hidup, pekerjaan, dan apa saja, supaya kami tidak terjebak dengan masalah di depan sana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 6 ayat 12 dan 13. Lukas pasal 6 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan.
Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Amin. Coba lihat. Ini siapa yang memilih di sini? Tuhan Yesus. Tapi Yesus pun berdoa semalam suntuk di bukit atau di gunung untuk menentukan pilihannya siapa yang akan menjadi murid-muridnya. Sudah tahu pengikut Yesus, rombongan pengikut Yesus ada berapa banyak? Ada 5.000 orang. Ya. Dan di antara mereka itu ada penggemar-penggemar fanatik. Ya. Kepada Yesus. Ada juga yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi murid, misalnya Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Ada lagi misalnya siapa? Pemungut cukai, namanya Matius. Ada lagi yang lain. Ya, Tuhan panggil. Sekarang dipilih dan ditetapkan, dimeteraikan mereka, katanya menjadi rasul. Ya, apa artinya rasul? Rasul artinya utusan Tuhan. Itulah sebabnya kemudian sesudah Yesus naik ke surga, mereka inilah yang menjadi motor penggerak pemberitaan Injil kemana-mana. Rasul Thomas misalnya, dia meninggal di India. Betapa jauhnya jaraknya itu dengan Israel. Kemudian ada yang pergi misalnya sampai ke Spanyol, Roma, demikian pula ke selatan. Itu begitu banyak tempat yang oleh karena tadi pilihan Yesus memang pilihan yang tepat. Memang ada satu orang yang menjadi sekamnya atau ampasnya, yaitu Yudas Iskariot. Tapi Yudas Iskariot kemudian diganti oleh orang yang juga setiawan katanya, namanya Matias, yang menggantikannya. Jadi tetap 12 orang rasul itu yang kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, dan melalui mereka Injil diberitakan kemana-mana sesuai dengan janji Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Itulah yang kita perhatikan sekarang. Nah, mari kita perhatikan sekarang hal-hal ini secara pribadi. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Tanya Allah Bapanya, siapa yang Tuhan pilih untuk menjadi rasul-rasul yang meneruskan pelayanan Tuhan Yesus. Saya ngeri kalau sekarang misalnya kita memilih majelis jemaat atau memilih hamba Tuhan yang akan bekerja sama dengan kita, kita enak saja pilih. Ya. Oh, pokoknya dia bergelar. Ya. Ada gereja-gereja sekarang yang mensyaratkan sekurang-kurangnya orang harus punya gelar S1. Ya, STH misalnya. Ada malahan yang memilih lebih dari itu. Oh, sekarang kan kita sudah maju. Sekurang-kurangnya sudah yang akan kita pilih ialah gelarnya S2, MTH misalnya. Tetapi kita lupa berdoa. Waktu jemaat di Antioquia mau mengutus Paulus dan Barnabas untuk pelayanan penginjilan, mereka berdoa puasa dulu, tanya Tuhan. Kenapa? Ini hamba Tuhan yang terbaik di gereja Antioquia. Kalau mereka katakan demikian. Sekarang mereka mau utus, karena Tuhan suruh mereka mengutus hamba-hamba Tuhan. Dan waktu mereka berdoa, Tuhan tunjukkan bahwa Paulus dan Barnabas lah yang harus diutus pergi. Gampang melepas orang yang terbaik, hamba Tuhan terbaik? Tidak gampang, saudara sekalian. Begitu juga kita sekalian di sini, ketika memilih
memilih teman hidup, memilih jodoh, menentukan kalau perempuan ya menerima pinangan dari atau lamaran dari seorang pemuda yang engkau lihat dia cantik, engkau ganteng, engkau lihat dia memang hebat, seorang yang bergelar lagi. Jangan hanya itu. Ambil waktu berdoa dan berpuasa, kemudian berdoa sungguh-sungguh, minta petunjuk Tuhan. Inikah yang terbaik? Karena apa? Kalau orang lagi melamar, lagi mau pacaran itu, selalu yang ditunjukkan sikap baik. Ya, mungkin juga dia orang kaya, datang ke rumahmu, anak gadis yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia bermobil mewah. Tapi nanti ujung-ujungnya, oh ini pernah terjadi Yesus sekalian. Ujung-ujungnya baru ketahuan dia kerja di bengkel. Jadi kena itu dia bawa terus mobil mewah. Aduh, bahaya. Karena itu berdoalah supaya engkau mendapatkan yang terbaik dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang memelihara kami. Tolong semua, terutama pemuda-pemudi yang menyaksikan program ini atau yang sudah menikah tapi merasa salah pilih, supaya kami mau bertobat dan mulai lagi berdoa puasa, supaya kami tahu bahwa yang Tuhan rencanakan itu adalah yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.